Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andi Dedea. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020 dengan NIM 13014200044. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi aliran-aliran pendidikan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pengantar ilmu pendidikan. Selamat menonton. Aliran-aliran pendidikan. Yang pertama yaitu sejarah aliran pendidikan. Aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang dihadapkan dengan masalah regenerasi baru keturunannya. Secara historis, aliran-aliran pendidikan atau berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan di berbagai literatur. Setiap aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memperbaiki martabat manusia. Macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama adalah empirisme. Empirisme dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, seorang filsuf asal Inggris. Secara etimologis, empirisme berasal dari kata empiri, yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, bagaikan tabula rasa, dengan kata lain, bagaikan kertas putih yang masih kosong. Sehingga, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberadaan anak. Dalam mendidik, John Locke menggunakan aliran optimisme dengan membentuk kepribadian anak sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman. Kelemahan dari aliran empirisme ini hanya memandang berat sebelah dalam melihat keberhasilan seseorang, yaitu hanya melalui pengalaman. Yang kedua adalah aliran nativisme. Salah satu tokoh dalam aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer. Nativisme berasal dari bahasa Latin, navus, yang berarti terlahir, yang mana seseorang berkembang berdasarkan pada apa yang dibawa sejak ia lahir. Aliran ini meyakini bahwa kecerdasan seseorang dipengaruhi sifat gen atau bawaan dari orang tua. Kelemahannya hanya memandang keberhasilan dan kecerdasan seseorang ditentukan oleh gen orang tua. Misalkan, ada seorang ayah yang memiliki kemampuan matematika yang sangat cepat, maka bisa jadi anak tersebut akan menjadi ahli matematika juga. Yang ketiga yaitu naturalisme. Naturalisme dipelopori oleh C.C. Rousseau. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Pendidikan hanya dapat berbuat menjaga agar pembawaan yang baik pada anak tidak menjadi rusak akibat campur tangan masyarakat. Menurut aliran naturalisme, manusia pada dasarnya baik. Yang menjadi baik buruknya manusia adalah lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu konvergensi. Konvergensi dipelopori oleh William Strand pada tahun 1871 sampai 1983. Aliran ini merupakan perpaduan antara nativisme, empirisme, dan naturalisme. Inti aliran pendidikan ini adalah bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalaman yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Perpaduan antara pembawaan dan lingkungan, keduanya menuju pada titik pertemuan yang terwujud sebagai hasil dari pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa tujuan pendidikan di Indonesia, diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menjadikan manusia yang selaras dengan perkembangan jasmani dan rohaninya.
Yang keempat, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, menanamkan rasa percaya diri, berkemauan keras, dan berani bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu harus dapat membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyajikan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.